Ya, pemirsa, KPK merilis 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten BJB, salah satunya Dirut BJB Yudi Renaldi. Para tersangka bersekongkol menyunat anggaran iklan 400 miliar rupiah. KPK akhirnya mengumumkan 5 tersangka korupsi iklan Bank Jabar Banten atau BJB. 3 tersangka dari internal Bank BJB termasuk Dirut Yudi Renaldi serta 2 orang pihak swasta. Korupsi berawal saat BJB menempatkan anggaran iklan 409 miliar melalui kerjasama 6 agensi yang ditunjuk Dirut BJB. Namun ternyata realisasi iklan yang dibayarkan hanya sekitar 100 miliar rupiah. Suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun, kurang lebih 222 miliar. Sebelumnya KPK menggeledah 12 lokasi termasuk rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB di Kota Bandung. KPK menyita sejumlah dokumen, deposito 70 miliar rupiah, kendaraan dan aset tanah bangunan. KPK juga akan memeriksa Ridwan Kamil sebagai saksi kunci dalam perkara rasuah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu apa informasi terkini pasca KPK menetapkan 5 orang tersangka korupsi BJB? Kita tersambung dengan Esra Ambarita yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Selamat sore Esra, ada informasi terbaru apa pasca 5 orang tersangka korupsi BJB? Silakan. Ya, selamat sore Yuda dan juga pemirsa. Yang bisa kami kabarkan dari Gedung Merah Putih KPK bahwa betul sejauh ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi ataupun KPK sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus korupsi dana iklan di lingkungan Bank BJB. Yang mana dari KPK ataupun Kasatgas KPK menetapkan 5 tersangka. Salah satunya adalah ex-direktur Bank BJB yang bernama Yudi Renaldi. Kemudian juga tidak hanya dari pihak Bank BJB sebanyak 3 orang, ini ada juga dari pihak swasta, dalam hal ini agensi. Dan beberapa hal yang disampaikan dalam konstruksi perkara ini adalah bahwa masing-masing ataupun dari kelima orang ini telah melakukan mufakat terkait penentuan dari agensi yang ditentukan dari pihak tersangka ini, di mana ini bertentangan dengan hukum pengadaan barang dan jasa. Setelah itu kemudian juga dari laporan audit BPK, ini ada selisih antara uang yang diterima dari dari pihak agensi dan juga untuk media, di mana ini selisihnya mencapai 222 triliun rupiah yang sekaligus menjadi kerugian negara juga. Nah, menariknya pemirsa, dalam perkara ini KPK juga menggeledah rumah dari ex-gubernur Jawa Barat yakni dari Ridwan Kamil. Diamankan sejumlah barang bukti, namun barang bukti ini tidak dirinci apa-apa saja dari rumah Ridwan Kamil yang diamankan. Namun yang pastinya telah diamankan sejumlah barang penting, mulai dari aset bangunan, kemudian juga rumah, kemudian juga kendaraan, dan uang dalam bentuk deposit sebanyak 70 miliar. Namun sekali lagi KPK tidak merinci ini diamankan dari rumah siapa atau dari tempat mana saja. Nah, namun yang pastinya dari pihak KPK ini menyebutkan tidak menutup kemungkinan akan memanggil dari mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil untuk merampungkan terkait perkara ini. Namun sebanyak 5 tersangka ini sudah dikenakan pasal Undang-Undang Tipikor Tindak Pidana Korupsi yakni pasal 2 ayat 1. Jadi Judo dan juga pemirsa, kita akan nantikan bersama apakah nanti dari mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil juga akan memberikan keterangan lebih lanjut, karena mengingat Ridwan Kamil masih memberikan keterangan tertulis bahwa betul ada perkara ataupun ada pemeriksaan dilakukan di rumahnya di Jawa Barat, namun ia tidak membeberkan atau tidak bisa memberikan respon lebih lanjut apa yang diamankan kemudian terkait pemeriksaan. Namun lebih rincinya ia menyatakan ia siap mengikuti prosedur hukum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KPK. Juno. Terima kasih Esra Ambarita langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali.